Buat kalian yang suka main basket di lapangan outdoor, mungkin sepatu klasik Jordan ini bakal cocok buat kalian. Hey guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini gue bakal nge-review sepatu Air Jordan 7 Cardinal. Gue udah nungguin banget sih sepatu ini. Kayak udah lama banget gue pengen sepatu ini. Entah kenapa baru dirilis di tahun ini. Ini sepatu asli guys, cakep banget. Simple, warnanya nggak aneh-aneh. Dan warnanya tuh kayak asik aja gitu. Warna putih, ada kayak marunnya, ada warna gold yellow-nya. Ini tuh, ngelihat sepatu ini dipakai sama Jordan di pertandingan, itu the best sih menurut gue. Dan sepatu ini merupakan sepatu yang membawa Jordan untuk mendapatkan cincin juara keduanya di NBA. Dan sepatu ini tuh kalau nggak salah dirilis tahun 1992 atau 93. Ya mungkin di era-era itulah ya, musimnya di situ guys. Terlepas dari itu, sepatu Air Jordan 7 ini menurut gue sih ikonik banget. Dan gue sih seneng ya sama sepatu ini. Ini merupakan salah satu sepatu retro yang memang ya kalian bisa lihat lah di belakang sini ya, sepatu-sepatu koleksi gue ini sepatu-sepatu yang kayak gini guys, yang punya nilai history, dipakai sama Jordan, dan memang sepatu yang ikonik banget dari segi perbasketan. Terlepas dari itu, kalau kalian nanyain apakah sepatu ini merupakan sepatu basket, masih bisa dipakai main atau enggak, jelas ini merupakan sepatu yang sampai sekarang masih bisa dipakai main. Bahkan menurut gue sepatu-sepatu retro seperti ini merupakan sepatu yang cocok kalau kalian mau pakai di lapangan outdoor. Karena kalian bisa lihat dari segi bagian bawahnya, ini tuh tebel banget dari segi tractionnya. Dan sepatu basket zaman sekarang itu udah jarang dibikin dengan pola traction yang tebel seperti ini guys. Ini beneran kalau kalian mau main di lapangan basket outdoor bakal jadi salah satu pilihan yang awet. Dan kalian bisa lihat juga dari segi bagian bawahnya atau dari segi tractionnya, ini desainnya cakepnya bukan main. Gue sih seneng banget sih sama desain yang dipunya dari sepatu Air Jordan 7. Terlepas dari itu sih, nggak cuma dari segi tractionnya aja yang memadai, tapi dari segi cushion, sepatu ini tuh sebenarnya juga memadai kalau kalian mau gunakan di lapangan basket outdoor. Karena sepatu ini sebenarnya dari segi cushionnya itu beda sama versi OG-nya Air Jordan 7. Jadi versi OG-nya itu bisa dibilang punya teknologi yang identik sama Air Jordan 3, 4, 5, 6, itu sama persis. Tapi di versi yang ini sekarang udah menggunakan full length air unit. Jadi dari belakang sini sampai ke ya hampir paling depan lah di sini lah. Jadi itu memang firm full length yang dulunya itu sempat dipakai oleh Nike guys. Dari segi kenyamanannya pun sepatu retro seperti ini jelas ini membutuhkan break in time, terutama di bagian midsole-nya, karena midsole yang digunakan ini menggunakan polyurethane midsole dan juga air unitnya itu berada tepat di bagian dalam sepatunya. Jadi mungkin ya sepatu retro memang kebanyakan bakal membutuhkan break in time yang sedikit lebih panjang dibandingkan dengan sepatu-sepatu zaman sekarang. Dan dari segi materialnya sebenarnya juga membutuhkan break in time sih. Material leather yang digunakan di sepatu ini menurut gue sih terbilang cukup tebal, dan which is gue seneng banget. Kalian bisa lihat leather yang digunakan di sepatu ini sih menurut gue sih cukup oke. Ada material leather yang bertekstur, ada yang dibikin sedikit lebih smooth. Dan buat kalian penasaran juga, sebenarnya sepatu Air Jordan 7 ini merupakan seri sepatu Air Jordan yang terinspirasi dari Nike Huarache. Dengan penggunaan material neoprene sebagai inner sleeve, sepatu ini tuh juga mengusung konsep yang sama. Jadi sebenarnya tuh kalian bisa ngerasain juga di bagian dalam sepatunya. Sebenarnya Air Jordan 7 ini meskipun kelihatan tinggi banget, tapi sebenarnya ini berasa kayak pakai low cut guys. Karena struktur sepatunya itu sebenarnya sampai di sini aja. Di bagian dalam tuh ada inner sleeve-nya yang itu juga material yang digunakan menurut gue sih nyaman banget. Dan di bagian samping sepatunya ini di sini ada material leather yang ini berasa sebenarnya itu cukup movable dan nggak ganggu pergerakan kita sewaktu kita main basket pakai sepatu ini. Menurut gue sepatu Air Jordan 7 ini bisa dibilang jadi salah satu early Jordan model yang cukup nyenengin juga buat dipakai main guys. Salah satu keunikan juga yang gue dapetin di sepatu Air Jordan 7, kalau kalian tali sepatunya sampai atas ini bener-bener bisa ngasih kalian lockdown yang gokil banget di area heel kayak kalian. Jadi itu kalau kalian tali sampai atas itu bener-bener bisa narik kaki kalian ke belakang, dan sensasi di area heelnya itu menurut gue yang beda banget sama sepatu-sepatu zaman sekarang. Secara konsepnya sendiri ya, menurut gue pribadi, ini tuh konsep yang dipakai untuk sepatu Hyperdunk. Yep, tahun 2010 kalian tahu sendiri Kobe pakai sepatu Hyperdunk, dan bentuknya menurut gue secara konsep tuh agak identik sama sepatu ini.
secara estetik dan juga detailingnya sendiri menurut gue sih sepatu Air Jordan 7 ini juga cakep banget, dimana kalian akan mendapatkan tulisan Air Jordan di bagian tang dan juga logo segitiganya di bagian belakang ini dengan tulisan 23. Asli keren banget, Jaman logo di bagian samping. Dan kalau kalian pengen main basket pakai sepatu ini, seperti yang gue bilang tadi ya, dari segi material memang membutuhkan proses breaking time karena sepatu ini menggunakan material leather yang terbilang cukup tebal, terutama untuk versi yang ini. Cuma dengan penggunaan material seperti ini, kalian akan mendapatkan material yang lebih durable juga, lebih kuat lagi, dan menurut gue sih dari segi performance-nya memang nggak bisa dibandingin dengan sepatu-sepatu zaman sekarang, terutama dari segi cushion. Tapi sekali lagi, kalau menurut gue ya, kalian mau gunakan sepatu ini di lapangan basket outdoor, menurut gue sih sepatu ini bakal jadi salah satu sepatu yang mungkin bakal gue lirik guys. Buat kalian penasaran sama fittingnya juga, sepatu Air Jordan 7 ini fitnya menurut gue sih true to size, agak sempit di bagian samping, jadi kalian perlu perhatiin juga. Memang kalau kalian lihat di gambar mungkin sepatu ini kelihatan agak gede pas gua pakai, karena memang dari segi bentuknya sepatu ini kelihatan agak gede, tapi dari segi sizingnya menurut gua tuh sepatu ini fittingnya enak banget sewaktu gua pakai guys. Jadi pastikan kalau kalian bisa cobain dulu di toko, berkalian punya kaki sedikit lebar, pastikan kalian cobain dulu di toko. Dan kalau kalian punya kaki yang narrow kayak gua ngerasa gua beli true to size di sepatu ini aman-aman aja. And that's about it guys, initial review untuk sepatu Air Jordan 7 Cardinal, salah satu sepatu yang gue seneng banget. Gue happy sih gue bisa punya sepatu ini, karena ini salah satu sepatu yang sekali lagi udah gue tunggu-tungguin. Terlepas dari memang harganya itu juga bisa dibilang agak tinggi guys. Sepatu ini jual dengan harga Rp3.099.000, which is rasanya kalau dibanding sama retro beberapa tahun lalu, kayak yep, sepatu ini tuh ada kenaikan ya, sepatu seri retronya Jordan. Cuma nggak apa-apa lah, yang penting gue enjoy sama sepatunya. Buat kalian Jordan head, kalian juga bisa ngeliat reviewnya di video gue kali ini. Dan thank you buat kalian yang udah nonton. See you next video guys. Semoga video ini bisa membantu kalian untuk menemukan sepatu yang cocok untuk kalian. Alright, peace.